Erdogan meminta kepada seluruh umat Islam, khususnya Indonesia, untuk mengambil tindakan bersama menyusul serangan-serangan terbaru Israel di Gaza. Erdogan menyatakan bahwa Israel bukan hanya ancaman bagi Gaza tetapi juga bagi seluruh umat Islam di dunia. Almanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice köşeye sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamadığını pek yakında görecek. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Milosevic gibi, Karadziç gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak. Sebelum kita mulai lebih jauh, kami sarankan kepada penonton, sudi kiranya untuk dapat menonton video ini sampai habis, supaya tidak salah paham, dan dapat memahami isi beritanya. Seperti dilansir dari laman berita resmi BBC News, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, telah meminta kepada seluruh umat Islam, terutama Indonesia, untuk mengambil tindakan bersama menyusul serangan-serangan terbaru yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Erdogan dengan tegas menyatakan bahwa Israel bukan hanya merupakan ancaman bagi Gaza, tetapi juga bagi seluruh umat Islam di dunia. Dalam pernyataannya, Erdogan menegaskan bahwa tidak ada negara yang aman selama Israel tidak mengikuti hukum internasional dan tidak merasa terikat dengan hukum internasional. Ia juga mengulangi tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Erdogan mengecam PBB setelah serangan mematikan terbaru yang dilakukan oleh Israel di kota Rafah, Gaza Selatan, dengan menyatakan bahwa PBB bahkan tidak bisa melindungi stafnya sendiri. Dalam pandangan Erdogan, umat Islam tidak boleh menunggu lebih lama untuk bertindak. Ia menyoroti bahwa semangat PBB telah mati di Gaza, dan umat Islam perlu bersatu dan mengambil tindakan untuk melawan serangan-serangan tersebut. Erdogan mengajak umat Islam di seluruh dunia untuk bergabung dalam solidaritas dan meminta dukungan dari negara-negara Muslim, khususnya Indonesia, untuk mengambil langkah konkret guna melindungi rakyat Gaza. Ia menekankan perlunya keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tindakan Israel yang dianggapnya melanggar hukum internasional. Selain itu, Erdogan menyebutkan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah tanggung jawab bersama umat Islam. Ia menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk bersatu, mengadakan pertemuan darurat, dan mengambil langkah-langkah diplomasi serta politik yang kuat untuk menekan Israel agar menghentikan serangan terhadap rakyat Gaza. Erdogan juga mengajak seluruh umat Islam untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza yang terkena dampak serangan. Ia menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian dalam membantu saudara-saudara seiman yang sedang menderita. Selain itu, Erdogan mengingatkan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya. Ia menyerukan kepada PBB dan negara-negara lainnya untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel dan menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina. Erdogan juga menekankan pentingnya dukungan politik dan ekonomi bagi Palestina. Ia mengajak negara-negara Muslim untuk memberikan bantuan finansial dan investasi kepada Palestina guna memperkuat ekonomi mereka dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upayanya untuk melawan serangan Israel, Erdogan juga menekankan perlunya solidaritas antara negara-negara Muslim dan non-Muslim yang mendukung keadilan dan perdamaian di Timur Tengah. Ia mengajak seluruh dunia untuk bersatu dalam menentang kekerasan dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Erdogan menekankan bahwa perdamaian di Timur Tengah hanya dapat terwujud melalui solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan, dengan Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, serta dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
والله شيء عظيم نعمل باقي دول العالم أن تعترف بدولة فلسطين كما اعترفت أسبانيا جديدا والنرويج وإيرلندا بحق دولة فلسطين، ونحن حقا لنا أن نعيش كباقي الدول، لنا دولة ونعيش بحرية كباقي دول العالم. Dalam menghadapi tantangan ini, Erdogan juga menekankan pentingnya peran organisasi-organisasi internasional, seperti OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dan Liga Arab, dalam mendukung perjuangan Palestina. Ia menyerukan kepada negara-negara anggota untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam menyuarakan keadilan bagi Palestina di forum internasional. Erdogan juga menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah perjuangan seluruh umat Islam dan umat manusia yang mencintai keadilan. Ia mengajak semua pihak untuk tetap berkomitmen dalam mendukung Palestina dan menghentikan serangan terhadap rakyat Gaza. Dengan tegas, Erdogan menyatakan bahwa waktu untuk bertindak adalah sekarang. Ia mengajak seluruh umat Islam, khususnya Indonesia, untuk bersatu, mengambil langkah konkret, dan melawan serangan-serangan Israel di Gaza. Ia percaya bahwa dengan solidaritas dan keberanian, umat Islam dapat memberikan suara yang kuat untuk mendukung keadilan dan perdamaian di Palestina. Dalam konteks ini, kesiapan umat Islam di Indonesia untuk bertindak terkait serangan-serangan terbaru Israel di Gaza mungkin bervariasi. Beberapa individu atau kelompok mungkin telah mengambil tindakan atau menyuarakan keprihatinan mereka melalui berbagai cara, seperti demonstrasi atau penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan. Namun, tanpa informasi yang lebih spesifik, sulit untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kesiapan umat Islam di Indonesia secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa setiap individu dan kelompok memiliki kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai dengan keyakinan dan kemampuan mereka. Solidaritas dan dukungan terhadap Palestina dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk melalui dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan penyebaran kesadaran akan situasi yang terjadi di Gaza. Dalam situasi seperti ini, penting bagi individu dan kelompok untuk tetap berkomitmen pada nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kerukunan antaragama. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia dapat berperan dalam mendukung upaya perdamaian dan keadilan di Palestina. Netizen, termasuk di Indonesia, menuliskan doa dan menyuarakan keprihatinan mereka terhadap serangan ini. Mahkamah Internasional, ICJ, telah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah, dan Indonesia mendukung putusan ini. Meskipun demikian, serangan-serangan terus berlanjut, dan situasi kemanusiaan di Rafah semakin memburuk. Sistem medis di kota tersebut mengalami krisis parah akibat serangan udara Israel. Seruan, All Eyes on Rafah, muncul di media sosial sebagai ajakan kepada masyarakat dunia untuk memperhatikan dan tidak mengabaikan situasi yang terjadi di Rafah. Seruan ini digunakan sebagai bentuk kepedulian terhadap konflik yang dialami oleh masyarakat Palestina. Situasi kemanusiaan di Rafah saat ini sangat mengkhawatirkan. Lebih dari setengah populasi Gaza kini menjadi pengungsi di Rafah, dan kota ini menjadi kunci untuk bantuan kemanusiaan. Rafah adalah kota paling selatan di Gaza, berbatasan dengan Mesir dan Israel, dan saat ini diperkirakan terdiri dari 1,5 juta orang Palestina. Kota ini juga menjadi pintu gerbang untuk bantuan kemanusiaan dan penyelundupan barang. Mesir mengontrol ketat arus keluar masuk dari perbatasan Rafah yang kerap bergantung pada situasi keamanan dan politik. Situasi pertempuran yang berbahaya membuat UNRWA tidak bisa mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke wilayah Rafah. Palestina juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan kemanusiaan akibat penutupan gerbang perbatasan Rafah oleh tentara Israel. Serangan udara Israel juga telah menewaskan banyak penduduk Palestina di Rafah, menambah penderitaan yang dialami oleh masyarakat setempat. Situasi ini memerlukan perhatian dan bantuan kemanusiaan yang mendesak untuk mengatasi kondisi yang semakin memburuk di Rafah.